Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Kang Demu. Untuk tutorial kali ini, saya akan bahas tentang interface dan juga settings gitu di Midjourney yang basic ya. Tapi ini bermanfaat banget, sebuah pengetahuan yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini adalah sesi ketiga dari latihan atau tutorial Midjourney bahasa Indonesia tentunya. Ini yang seperti ini bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia saya, agak kacau sih, tidak formal dan ya mungkin teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan promosi di awal. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan pembahasan yang saya bahas ini tentang tutorial Midjourney, teman-teman bisa subscribe karena ini sesi ketiga dan akan ada sesi-sesi berikutnya tentang Midjourney. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke dashboard. Yang pertama saya jelaskan yaitu bagian settings ini. Settings. Nah, bisa garis miring, kemudian settings seperti ini, enter satu kali, enter lagi. Nah, di bagian settings ini yaitu ada yang pertama, yang bagian atas yaitu ada model version ya. Model versionnya itu dari bawah ya, tentunya dari versi 1, 2, 3. Kalau 3 tidak salah, Midjourney ini launching beta, meskipun sampai sekarang masih beta statusnya. Di awal sekitar 15 bulan lalu, versi 1 yang awalan launching ke publik ya. Kemudian di sini ada versi 2, versi 3, versi 4. Kemudian Niji model. Nah, apa sih Niji model? Kemudian Midjourney model, Niji model 5, versi 5. Versi ini adalah peningkatan ya tentunya teman-teman. Jadi semakin meningkat, semakin bagus. Tapi kadangkala ada yang dibutuhkan, makanya ini masih ada versi ini, tidak dihapuskan oleh Midjourney. Kadangkala ada yang bagus di versi 4 gitu kan, tergantung situasi atau kebutuhan gambar kita. Misalkan kita coba-coba di versi ini kurang bagus, di versi yang lain misalkan bagus. Nah, cocoknya di versi tersebut untuk nice gambar yang kita mau. Oke. Untuk mengganti versi, ini defaultnya sebelum kita ganti, yaitu defaultnya versi 5,2. Kemudian bisa ganti versi-versi lainnya. Kemudian di sini ada raw. Nah, raw ini adalah apa ya? Raw ini adalah mentahnya dari sebuah gambar tanpa ada tone atau pemrosesan pewarnaan, color grading dan sebagainya. Raw-nya itu mentahnya ya. Jadi kalau misalkan ini teman-teman bisa lihat di sini kan ada tone warnanya itu, color gradingnya seperti sinematik ya. Nah, seperti ini di sini ada seperti kuning-kuning seperti ini. Nah, untuk yang kalau pilih raw, ini mode raw dipilih misalkan. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya tuh nggak se-epic seperti ini ya, yang mentahnya yang keluar gambarnya tuh. Saya off-kan lagi. Kemudian stylized raw. Nah, ini tuh berhubungan dengan strength ya, kekuatan dari sebuah gambar. Semakin very high berarti semakin kuat gitu si gambarnya tuh. Strength ya, seperti itu. Kita akan coba nih, misalkan yang low. Oke teman-teman, di sini videonya tadi saya percepat. Singkatnya saya sudah membuat atau generate 4 gambar ya, di sini bisa dilihat. Nah, ini yang pertama mau saya jelaskan yaitu kenapa saya membuat seed. Nah, seed ini adalah benih ya, benih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat gambar yang mengulang ini aja, tidak berubah bentuk, menggunakan seed ini ya, dengan ID misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 888, terserah. Yang penting nanti ketika mau buat gambar dengan setup yang sama itu menggunakan seed ini.
Nah, ini ada perbedaan ya. Perbedaan karena perbedaan kecil sih sebenarnya. Karena ini menggunakan kualitas dari stylusnya yang berbeda. Kalau misalkan semuanya matte, kita mengulang Captain America Seed 1 2 3 4 5 6, semuanya pasti setiap membuat gambar pasti akan itu juga yang muncul yang gambarnya. Oke, saya sudah membuat di sini stylus low, kemudian mid, high dan very high. Ya, perbandingannya yaitu yang low. Nah, ini adalah kualitas yang low. Oke. Oke, saya perbesar aja ya. Di sini saya zoom. Ini adalah yang low ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini yang medium. Nah, ini defaultnya itu medium. Midjourney memberikan default medium. Kita bisa bandingkan sedikit demi sedikit. Nah, ini yang high, stylus high. Oke. Kemudian yang ini very high. Nah, untuk kasus tertentu ini saya anggap keren ya. Benar-benar apa ya? Benar-benar tajam ya gambarnya. Seperti ini bajunya tuh kan. Seperti ada apa ya, kubangan-kubangan atau aksen sepertinya benar-benar emboss. Terlihatnya beda halnya dengan ini ya. Enggak kayak apa ya, kayak kartun 2D gitu. Kalau ini kayak 3D benar-benar. Ya, oke. Mungkin itu ya yang bisa dijelaskan untuk yang stylusnya. Kemudian saya mau coba yang raw. Nah, ini akan menghasilkan gambar mentah, teman-teman. Raw di style yang ini ya. Saya menggunakan raw tapi stylenya yang very high. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini raw itu mentah ya, yang seperti saya bilang gambar mentah. Jadi bisa dilihat ini tuh kayak benar-benar di film gitu kan. Di filmnya Captain America yang asli ya. Beda halnya dengan yang ini ya. Meskipun ada balutan sinematik, mungkin pengaruh dari yang stylus tadi terlalu high. Oke, pada intinya ini raw itu gambar mentah, belum diproses grading atau color grade ya, seperti color grading. Selanjutnya di sini ada apa ya? Nah, public mode. Nah, di sini yang langganan saya ini hanya bisa dipakai public mode. Jadi hasil gambar yang saya sertakan atau saya buat ini maka akan terpublish di bagian sini ya, explore. Nanti orang-orang bisa cari gambar-gambar dan bakal ketemu gambar yang saya buat. Oke. Tidak private. Begitu juga yang paket yang $3. Nah, untuk yang private itu teman-teman bisa pakai yang Plan Pro sampai Mega yang sekitar $60 per bulannya. Nah, ini untuk yang private. Oke. Kemudian di sini remix. Nah, untuk remix ini jadi teman-teman bisa membuat ini ya, misalkan nah di sini saya soccer balls ya. Sorry. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini fungsi remix itu seperti ini. Ketika kita menghidupkan remix atau remix ya. Dalam pelafalan saya karena kurang begitu ahli bahasa Inggris. Di sini bisa dilihat bentuknya seperti ini ya. 3 marble balls, kemudian di sini 3 soccer balls. Maka dari salah satu gambar akan ada yang serupa. Nah, serupanya seperti ini ya bentuknya. Atau formasinya sama. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini untuk versi remix. Kemudian saya off-kan lagi, kemudian off-kan lagi. Kemudian untuk low variation, ini high dan low, ini tuh variasinya itu seperti apa ya? Jadi variasi gambarnya tuh kalau yang low tidak terlalu apa ya, sampel yang diambilnya itu tidak terlalu banyak gitu. Untuk yang high banyak, jadi seperti itu. Nah, ini untuk relax mode. Relax modenya itu ketika di on, ini kemungkinan akan gagal karena saya tidak mempunyai paket relax karena yang 10 ya. Di sini hanya yang 30 ke atas yang ada relax mode. Kemudian di sini hanya ada fast mode. Kemudian turbo mode itu ada. Ini turbo mode ini lebih cepat dari fast mode tentunya, tapi menghasilkan atau menguras GPU yang lumayan banyak daripada yang fast mode ini. Relax lambat, kemudian yang ini fast mode medium, kemudian ini yang paling cepat. Oke. Untuk ini sticky styles ya di pin stylenya. Kemudian ini reset settings untuk mengembalikan ke awal. Nah, ini awalnya seperti ini. Defaultnya. Nah, kemudian ada yang menarik lagi. Kalau teman-teman misalkan mau membuat anime atau anime ya, seperti itu pakainya yang Niji, yang ini yang ada Nijinya ya, bukan Midjourney model, tapi Niji model. Nah, ini kenapa bukan Midjourney anime seperti itu? Karena ini Niji ini partner pembuat. Jadi si Midjourney ini berpartner dengan modeling Niji ini. Kita coba, misalkan masih pakai ini Captain America untuk anime, apakah ada atau tidak. Oke teman-teman, di sini sudah jadi yang Niji itu ya, seperti saya bilang, ini pembentukan karakter anime atau anime atau apa ya, kartun banget seperti itu, kartun 2D ya, 2 dimensi. Untuk yang Neji masih banyak sebenarnya perintah-perintah yang atau apa sih, opsi-opsi seperti ini ya, yang seed. Kenapa seed seperti ini? Mungkin di sesi berikutnya teman-teman, karena ini terlalu panjang, saya rasa teman-teman juga jenuh. Dan terima kasih buat teman-teman yang bisa atau sempat menyaksikan sampai menit sini. Mungkin kalau teman-teman bisa nyampe ke menit sini, mungkin video saya menarik atau teman-teman cuma penasaran aja. Nah, menarik atau penasaran, yang penting teman-teman kalau mau ikut atau tutorial berikutnya, teman-teman bisa subscribe dulu, kemudian kan bunyikan tanda lonceng di menu YouTube-nya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.